Baik anak-anak, melanjutkan dari yang sudah kita pelajari terakhir, yakni tentang listrik statis. Nah, kita akan perdalam lagi, utamanya tentang materi yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah kemarin udah kita pelajari tentang gaya kolom. Gaya kolom ini timbul karena adanya dua interaksi muatan yang baik yang sejenis positif dengan positif atau yang berlainan jenis positif dengan negatif. Nah, kalau yang sejenis kemarin kayak manusia nih, kalau misalnya saling sejenis kan harusnya tidak ada ketertarikan. Nah, konsepnya ketika sama jenis dia akan tolak menolak, sementara yang sama jenis akan saling tarik menarik. Nah, adanya tarik menarik dan tolak menolak ini akan memunculkan gaya nanti anak-anak. Nah, berapa besar gayanya, Bu? Kita hitung dengan pattern atau formula dari hukum kolom. Nah, yang perlu diketahui adalah hukum kolom ini tersusun atas F, yakni untuk merepresentasikan atau disimbol dari gaya kolom. Kemudian K adalah konstanta, yang namanya konstanta itu angkanya tetap, tidak berubah-ubah, yakni sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Kalau ada Q1 dan Q2, Q adalah muatan, karena ada dua jenis muatan tadi ya, maka ada muatan 1 dan muatan 2. Dibagi R pangkat 2, R adalah jarak yang memisahkan antara muatan satu dengan muatan yang lain. Nah, jadi kalau dituliskan dalam bentuk rumus seperti ini bentuknya, F K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kemarin kalau misalnya mau cari R-nya gimana, Bu, caranya? Nah, ini prosesnya, R-nya dinaikkan ke atas, lalu F-nya tinggal ditarik ke bawah, lalu karena kuadrat harus diakarkan. Nah, untuk lebih jelasnya coba deh kita latih. Ini ada soal sebuah muatan satu, kita sebut muatan 1 ya, Q1 sebesar 5. Ini ditulis di sini dulu seperti biasa. F1 apa yang diketahui? Q1-nya adalah 5, itu plus itu apa maksudnya, Bu? Plus itu hanya menunjukkan dia jenisnya positif. Ya, itu tidak dimasukkan nanti ke perhitungan. Mikrokolom. Nah, mikro itu kalau udah di kelas 8 kita belajar kemarin, mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Nah, karena tadi satuan dari muatan adalah harus dalam bentuk kolom. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu Q2-nya berapa? Nah, min 4 mikrokolom. Nah, karena min tadi hanya menunjukkan jenis muatan, kita nggak perlu nulis, jadi langsung 4 mu kolom. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu ada lagi, nah K-nya udah ditulis di situ ya, padahal kita otomatis aja udah harus hafal nih, 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat kolom kuadrat. Nah, lalu ada lagi nggak yang ketahui? Berjarak 3 cm. Nah, jarak kedua muatannya adalah 3 cm, sementara satuannya tadi harus dalam bentuk meter. Dari senti ke meter berapa nih? Naik 2 kan? Nah, kita tulis 10 pangkat min 2 karena naik. Oke, kalau begitu apa yang dicari dari soal ini? Yang diminta adalah bukan F dong, D dong. Kemana aja sih, Bu? Nah, yang ditanyakan adalah gaya tarik menariknya, alias gaya kolomnya berapa gitu. Oke, kita masukkan tadi apa? Formula dari F atau gaya kolom, yakni K Q1 Q2 dibagi jarak antar dua muatan. Masukkan angkanya. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini ya, ini nih adalah konstantanya tadi. Ini kalau Q1-nya ini, Q2-nya ini. Titik-titik ini maksudnya kali loh ya. Seperti biasanya kali dibagi. Kalau dibagi berarti semuanya dong. Dengan R pangkat 2. Hati-hati, ini baru R aja, berarti harus dipangkatkan 2. Kita kurung 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, ini matematika gimana coba? Ayo, kalau ada pangkat-pangkat di atas nih, biru. Oke.
kalau ada pangkat-pangkat di atas nih bisa kita kumpulin ya sama angka-angka yang di bawah ini. Jadinya gimana Bu? Jadinya angkanya adalah 9 kali 5 kali 4. Lalu yang pangkat-pangkat 10 itu dikumpulin juga. 9 habis itu kali 10 pangkat min 6. Kenapa nih? Kali 10 pangkat min 6. Nah, yang di bawah gimana nih rasionalnya? 3 kali min 2 kali 2 min 4. Oke, kita bawa ke atas. Nah, kalau seperti ini berapa angkanya? 9 kali 5 kali 4. Nah, berapa? Wait, lupa. Ini pangkat kuadrat, 3-nya harusnya 9 juga di sini. Ya, hati-hati. 3-nya juga harus dikuadratkan, gak cuma 10-nya aja. Berarti, bagus nih, ada angka yang bisa dicoret. Wah, tinggal tersisa berapa tuh? 5 kali 4, 20. Nah, ini yang seru. Kalau bilangan yang seperti ini, pangkat 10, ketika ada saling dikalikan, nah itu tinggal langsung ditambahkan. Berarti 9 tambah min 6 tambah min 6. Nah, karena di bawah dibawa ke atas, itu adalah minus min 4. Nah, ini di matematika lagi, selalu ya berteman dekat. Berarti jadi 9 kurangi 6 kurangi 6 ditambah 4. Berapa tuh jadinya? 20 kali 10 pangkat min 6 min 12 min 12 4 ya. 1 akhirnya 1. 12 9 tambah 4 13. Oh, udah deh ketemu 1. Berarti jadinya berapa Bu? Jadinya ya 200. F satuannya Newton. Udah ketemu. Jawabannya 200 Newton. Oke, lanjut. Adalah medan listrik. Medan listrik ini adalah daerah yang berada di sekitar muatan yang masih memiliki atau menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, ini anak-anak perlu diketahui kalau misalnya muatannya positif, dia arah garis gayanya itu menunjukkan keluar dari muatannya, sementara yang negatif dia akan masuk. Makanya kenapa kalau misalnya positif dengan negatif alias berbeda jenis itu akan saling tarik menarik, karena seakan-akan garisnya itu kayak ngasih gitu kan, dari positif yang tadi arah gayanya keluar terus masuk ke muatan yang negatif, seakan-akan loh ya, bukan berarti kayak gitu. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana Bu? Oh, sebentar sebelum masuk ke soal persamaannya dulu seperti apa. Persamaan dari medan listrik itu sesederhana K kali Q per R pangkat 2. Nah, kalau ini bedanya sama yang tadi, nggak ada Q2 kan, Q-nya cuma 1 aja gitu. Oke ya, itu disimpan. Sekarang coba masuk ke latihan soal. Nah, ini jika sebuah muatan uji sebesar 25 kali 10 pangkat 5. Wow, gede sekali Bu. Kalau kita tuliskan D1-nya berarti ada sebuah muatan. Bu, kayaknya kecil atau gede sih? Boleh gede, boleh kecil ya. Plus 25, plus itu tandanya muatannya adalah muatan positif. Jadi 25 kali 10 pangkat 5 kolom. Diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja, nah karena katanya gaya, ini adalah muatan dan gaya tadi apa ya? Simbolnya dengan huruf F. Kalau gitu F-nya ketemu 0,5 N. Nah, di sini nih 0,5 N. Kalau gitu pertanyaannya apa? Pertanyaannya berapa besar medan listrik? Yang dicari adalah E alias medan listrik. Ayo, gimana tadi kalau mencari E? Kita tulisin D3. E itu diketahui F dan Q adalah F per Q. Oke, masukkan angkanya. F-nya adalah 0,5. Ini
kalau 0,5 ibu mau tulisin yang bentuk lain ya. Berarti kita tulis 5 kali 10 pangkat min 1 gitu deh. Penghapus. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1 dibagi 25 kali 10 pangkat 5. Nah, 5 per 5 kita coret-coret angkanya jadi 1/5 ya kan. 1/5 kali 10 pangkat min 1, karena di bawah bisa kita bawa ke atas, tapi jadinya minus kayak sebelumnya, min 5 menjadi 1/5. Ya Allah, susah kali ini. Oke, 1/5 kali 10 pangkat min 6 dengan satuan apa anak-anak? Medan listrik Newton, karena tadi satuan F itu Newton, satuan Q itu adalah Coulomb, berarti Newton per Coulomb.